Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari, NIM 2114070099, kelas PGMIC. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Sudarman S. Hum MA, UIN Imam Bonjol Padang. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW periode Mekah. A. Periode Mekah. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syiriah. Permulaan dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai Nabi dengan mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal, dan mereka pun mengenal beliau. Di antara mereka terdapat nama Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi, pedagang yang jujur, dan ahli nasab terkemuka yang giat di bidang dakwah. Mereka yang masuk Islam lantaran dirinya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan, dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan. Yang mana dengan beberapa sahabat yang pertama masuk Islam ini, menjadikan semakin hari banyak sejumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Sekelompok orang yang menjadi pemeluk agama Islam paling awal disebut sebagai golongan Al-Sabiqul Al-Awwalun. Al-Sabiqul Al-Awwalun ini adalah orang-orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka bersaksi memeluk Islam di kota Mekah. Walaupun yang masuk Islam juga dari kalangan orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin, rakyat lemah dan jelata. Perjalanan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan dan menyerang berhala-berhala sembahan mereka. 2. Dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 dikatakan, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau, seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasulullah tersebut. Di antara orang Quraisy yang paling menolak dan membenci Nabi menyebarkan Islam adalah Abu Lahab. Ia berusaha menghalangi dakwah Nabi dan menghasut orang-orang untuk membenci Nabi. Dakwah agama mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan pencelaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Ajakan secara terang-terang ini dimulai sejak awal tahun keempat dari kenabian sampai akhir tahun ke-10. Orang-orang pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya merasa terancam dalam kekuasaan dikarenakan bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam. Di sisi itu, Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar lagi berakhlak mulia, yang menjadi dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. 3. Keadaan Mekah sesudah masuknya Islam.
Setelah Nabi dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya, yang pertama, mempengaruhi paman Nabi Muhammad, Abu Talib, untuk membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi menolak. 2. Pemboikotan kepada Bani Hashim. Akibatnya Bani Hashim mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tak ada bandingnya. Pemboikotan itu berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguh suatu tindakan yang keterlaluan. 3. Meninggalnya paman Nabi disusul 3 hari setelah itu oleh Khadijah membuat kaum Quraisy semakin melampiaskan kemarahannya kepada Nabi karena pelindung dan pendukung Nabi telah meninggal. Setelah kepergian orang tercinta, Allah menghadiahkan Nabi dengan Isra dan Mi'raj di tahun ke-10 kenabian. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, muncullah perkembangan besar bagi dakwah Islam karena sejumlah penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berhaji ke Mekah menemui Nabi dan masuk Islam dalam 3 gelombang. Ternyata kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yastrib itu. Mereka semakin gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal itu membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang kaum muslim telah meninggalkan kota Mekah. B. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. 1. Latar belakang hijrahnya Nabi. Latar belakang hijrahnya Nabi diawali dengan peristiwa Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah terjadi 2 kali. Yang pertama dilakukan pada saat musim haji pertama pada bulan Juli tahun 620 Masehi. Ada 12 orang yang datang. 5 di antara mereka adalah 6 orang yang sudah bertemu Rasulullah sebelumnya. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan melaksanakan pembaitan Aqabah. Adapun isi pembaitan Aqabah tersebut tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta, tidak mendurhakai Nabi. Barang siapa yang menepatinya maka akan mendapatkan pahala dari Allah, dan mendurhakainya akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Setelah Bait Aqabah 1, Nabi mengirim Mus'ab bin Umair al-Abdari sebagai utusan yang pertama menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk Yastrib. Pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-13 dari Nubuwah, tepatnya pada bulan Juni 622 Masehi, 73 orang laki-laki dan 3 orang perempuan Yastrib yang telah memeluk Islam datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menginginkan Nabi hijrah ke Yastrib untuk menyelamatkan beliau dari kafir Quraisy Mekah. Tak lama setelah itu, mereka sepakat untuk berkumpul secara rahasia di sebuah bukit di Aqabah dan membentuk perjanjian Aqabah kedua yang berisi A. Untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan yang dialami Nabi. B. Untuk menafkahkan harta ketika dalam sulit dan mudah. C. Untuk menyuruh kepada yang benar dan mencegah dari yang salah. D. Untuk mengharap ridha Allah dan tidak takut atau risau dengan celaan orang. E. Untuk menolong Nabi jika Nabi datang kepada penduduk Madinah, melindungi Nabi dari sebagaimana penduduk Madinah melindungi dirinya sendiri, istri dan anak-anak mereka, dan balas bagi mereka adalah surga. 2. Seruan perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah merupakan suatu indikasi kebenaran ajaran Nabi dan latihan bagi para pengikutnya. Dengan proses itu, mereka menjadi mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi, untuk mengimplementasikan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintahnya dan berjuang di jalannya. Mereka menjadi ahli mampu saat harus terlibat dalam pembentukan negara Madinah setelah sebelumnya tertindas di muka bumi Mekah dan takut orang-orang akan menganiaya dan menculik mereka. Surat Al-Anfal ayat 26. Allah memilih Madinah sebagai tempat hijrah kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda,
tempat hijrah kalian sudah diperlihatkan kepadaku. Aku telah melihat tanah beragam dan ditumbuhi pohon kurma berada di antara dua gunung yang berupa dua harap. Hadis Bukhari dan Muslim. Seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin dari Mekah dan dari berbagai daerah lainnya berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap. 3. Perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah pada malam hari yang ditemani oleh salah satu sahabat yaitu Abu Bakar. Nabi Muhammad melakukan hijrah dengan mengendarai unta dalam keadaan dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang hendak ingin membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Syur agar terhindar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad juga hijrah di salah satu kota. Nabi Muhammad dan Abu Bakar akhirnya tiba di kota Madinah dan disambut dengan hangat oleh masyarakat Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi bertindak meletakkan dasar-dasar masyarakat yang hendak dibangun, mengikuti ajaran Islam. Semangat dan corak masyarakat itu tercermin dalam keputusan Nabi untuk mengganti nama Yathrib menjadi Al-Madinah, yaitu kota par excellence, tempat Madaniyah atau tamadun peradaban. Jadi, Nabi di tempat barunya hendak membangun sebuah masyarakat berperadaban, civic society, sebuah polis yang kelak menjadi contoh atau model bagi masyarakat-masyarakat politik yang dibangun umat Islam. Dalam bahasa Arab, di Madinah itu Nabi mendekatkan shafaqah dan hadlarah yang berarti pola kehidupan, menetapkan yang berbudaya dan berperadaban sebagai lawan badabah, pola kehidupan nomad yang kasar. Inilah rahmat yang dibawa beliau untuk seluruh umat manusia. Melalui pelaksanaan tugas beliau menyampaikan risalah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dan para sahabat menyelesaikan perjalanan ke Madinah selama 8 hari dan sampai di sana pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 yang bertepatan dengan 26 Juni 622 Masehi. Sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.